Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau sore kepada Pak Abu dan teman-teman semua. Izinkan di dalam video kali ini, saya Givari Ramandika dari kelas 7 Jurnalistik dengan NIM 201211024 akan menjelaskan pertemuan 1-5 dalam rangka ujian tengah semester begitu. Baik, akan langsung saya mulai. Yang pertama itu kita mulai dengan definisi media cetak ya. Jadi apa itu media cetak? Jadi untuk definisi dari media cetak, saya mengambil definisi dari Eric Barnow, salah seorang peneliti terkenal yang mendalami kajian ilmu media begitu. Dalam definisinya, Eric Barnow menjelaskan dalam bahasa Inggris, printed media is any type of printed material that provides people with information through the use of words and or photos. Jadi, berdasarkan definisi tersebut, dapat kita ketahui bahwa eh, media cetak adalah segala sesuatu yang dia ini dicetak yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui kata-kata ataupun foto begitu. Nah, kemudian juga apa saja jenis media cetak? Jadi media cetak itu yang pertama ada koran dan koran ini adalah media cetak yang paling sering kita temui di masyarakat umum tentunya. Meskipun di zaman sekarang media cetak koran itu sedang mengalami penurunan yang signifikan akibat digitalisasi. Namun tidak dapat kita mungkiri bahwa media cetak koran ini merupakan salah satu media utama yang sudah eksis sejak dulu. Jadi, nah apa itu koran? Nah, jadi koran atau biasanya disebut surat kabar itu adalah sebuah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri. Yang pertama itu terbit secara periodik. Periodik ini artinya dia ini bisa terbit 1 hari sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali, dan lain-lain. Kemudian juga yang kedua memuat isu yang bersifat umum. Kemudian juga yang ketiga isinya termasa atau paling aktual. Nah, perlu digarisbawahi di sini bahwa meskipun berita-berita di dalam koran ini bersifat aktual atau terbaru, akan tetapi pada esensinya ketika kita membaca koran sudah tentu bahwa secara tidak langsung kita ini hanya membaca berita yang kemarin begitu. Jadi misalkan saya membaca berita koran hari Kamis. Nah, secara esensial saya itu hanya membaca berita hari Rabu karena memang proses kerja di redaksi mulai dari istilahnya pengumpulan berita, editing dan kemudian percetakan itu tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu sehari saja begitu. Nah, kemudian juga yang kedua ini ada yang namanya majalah begitu. Nah, apa itu majalah? Jadi saya mengambil pengertian dari Jafar Assegaf dalam bukunya Jurnalistik Masa Kini. Jadi majalah itu diartikan sebagai suatu publikasi atau terbitan secara berkala yang dia ini memuat artikel-artikel dari berbagai penulis. Nah, akan tetapi selain memuat artikel juga, majalah pun juga merupakan kompilasi atau isi yang berisi dari cerita pendek, gambar, review, ilustrasi atau fitur lainnya. Jadi perlu diketahui ya bahwa majalah ini memiliki apa ya ciri khas daripada koran, yang dimana majalah ini dia biasanya itu lebih bersifat in-depth atau lebih bersifat mendalam daripada koran. Nah, kalau kita ketahui kan biasanya berita di koran-koran itu biasanya hanya berupa straight news atau berita cepat begitu. Dia ini hanya menerangkan kejadian secara generik begitu. Akan tetapi ketika kita membaca majalah, tak jarang kita menemui berbagai tulisan yang dia itu lebih mendalam daripada koran. Atau bahkan jika kita lihat dari berbagai majalah, misalkan majalah Tempo misalnya, tak jarang mereka ini menerbitkan berita-berita investigatif begitu yang isinya sangat berat sekali untuk dibaca begitu. Nah, maka oleh karena itu, karena sifatnya yang in-depth ini atau yang sangat mendalam dan mendetail dibandingkan surat kabar, nah majalah ini sering dijadikan bahan rujukan oleh penulis-penulis atau peneliti tentang untuk mencari informasi yang diinginkan gitu. Nah, kemudian juga yang ketiga itu ada eh,
buletin. Nah, buletin ini itu merupakan publikasi yang dia ini diterbitkan untuk kepentingan tertentu atau kepentingan khusus. Nah, kepentingan khusus di sini itu memiliki maksud. Jadi kalau misalkan ya di majalah dan koran itu masih bersifat generik dan memuat artikel-artikel atau berita yang memiliki apa ya tema yang luas misalkan. Nah, akan tetapi di dalam buletin ini temanya lebih spesifik. Misalkan di dalam lembaga pers mahasiswa saya, eh, pers mahasiswa kami itu menerbitkan buletin sastra yang dimana tentunya ini isinya hanya hal-hal seputar sastra begitu, yang isinya itu hanya berupa puisi, kemudian juga cerita pendek, kemudian juga eh, sastra-sastra dan sajak-sajak lain yang dimuat di dalam buletin tersebut. Nah, jadi bisa dilihat bahwa buletin ini temanya lebih spesifik daripada majalah atau surat kabar ya, karena kalau misalkan kita lihat dari segmentasi pembacanya sudah tentu bahwa buletin ini dia segmentasi pembacanya lebih kecil. Misalkan misalkan ada buletin otomotif dan sudah tentu bahwa pangsa pasarnya itu adalah para pecinta-pecinta otomotif begitu. Tidak bisa apa ya, bukan tidak bisa ya. Jarang sekali ya apa ada orang-orang yang misalkan dia ini nggak tertarik sama sekali dengan dunia otomotif, tiba-tiba dia baca buletin otomotif begitu. Nah, kemudian juga saya akan lanjut kepada sejarah media cetak. Nah, perlu diketahui bahwa sebelum kemunculan media cetak, penyebaran informasi di masyarakat itu sangat-sangat lambat sekali. Karena kenapa? Karena sebelum hadirnya media cetak, dahulu itu yang namanya informasi itu dicetak secara manual begitu. Seperti contoh seperti buku begitu. Nah, buku-buku itu pada zaman dahulu itu dibuat hanya dengan menggunakan tangan atau secara manual sehingga dapat dikatakan ya bahwa dulu itu yang namanya buku itu merupakan sesuatu yang wah gitu, yang sangat apa ya, yang sangat berharga sekali karena memang pada waktu itu yang namanya penulisan buku itu masih menggunakan cara manual begitu. Dan bahkan dahulu juga ketika zaman Romawi, berdasarkan literatur yang saya baca ketika orang-orang masyarakat itu mendapatkan informasi itu hanya bisa dilihat melalui di tengah balai kota, di mana di balai kota itu disediakan satu papan besar yang dimana itu dia memuat informasi-informasi tentang negara, misalkan tentang kegiatan politik, kemudian juga event-event negara dan lain-lain. Dan papan itu hingga kini disebut sebagai Akca Jurnah begitu. Nah, sehingga kemudian pada tahun 1443 Johannes Gutenberg itu menemukan mesin cetak yang dimana tentunya dengan penemuan mesin cetak ini penyebaran informasi di masyarakat itu menjadi lebih cepat begitu. Karena sekali lagi di sini bahwa mereka ini tidak perlu menulis secara manual begitu. Dan akhirnya bahkan di dalam berbagai literatur sejarah itu disebutkan bahwa kemunculan mesin cetak ini merupakan salah satu penyebab kebangkitan Eropa pada waktu itu atau yang bisa disebut dengan Renaissance. Jadi bisa dilihat di sini bahwa peran informasi dalam media cetak itu memiliki dampak yang sangat besar begitu hingga akhirnya masyarakat Eropa pada saat itu menjadi tercerahkan gitu. Kemudian juga ada yang namanya rubrikasi dalam koran. Jadi yang pertama itu di dalam koran ketika kita membaca berita paling depan atau ketika kita membuka koran ya begitu. Itu yang pertama kali muncul itu ada yang namanya headline. Jadi headline ini merupakan berita terbaik atau istilahnya berita utama dari berita-berita yang terbit pada hari tersebut misalkan. Dan biasanya berita tersebut itu merupakan berita saringan dari berita-berita terbaik dari yang paling baik yang terjadi di hari tersebut. Nah, kemudian juga ada yang namanya halaman sambung, di mana kan kalau kita lihat di dalam koran itu saking banyaknya informasi yang ada di dalam koran itu tidak bisa ditulis hanya dalam satu lembar koran saja. Dan biasanya itu ada halaman sambung, di mana
halaman sambung ini merupakan halaman yang berisi informasi-informasi lanjutan dari informasi-informasi yang terpotong dari halaman sebelumnya. Kalau misalkan kita lihat di koran biasanya ketika informasi tersebut atau berita tersebut tidak cukup, maka biasanya di akhir tulisan tersebut sering ditambahkan lanjut di halaman sekian-sekian gitu. Nah, kemudian juga ada yang namanya kolom iklan. Nah, kolom iklan ini itu berisi tentang iklan-iklan atau informasi dan lain-lain yang biasanya itu dipakai oleh pihak-pihak yang memasang iklan di koran begitu, seperti iklan iklan layanan sosial dan lain-lain gitu. Nah, kemudian juga ada foto yang dia ini berfungsi sebagai penjelas informasi dalam koran. Nah, foto ini itu biasanya dilengkapi oleh caption yang dia ini istilahnya menggambarkan apa yang terjadi di dalam foto tersebut. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.